Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 194. Dia akhirnya menyerah dan membuka tirai ke jendela yang menghubungkan kamar mandi ke tempat tidur, memberikan Dong Suebing pertunjukan langsung saat dia mandi. Dong Suebing merasa puas. Dia berpikir dalam hati. Jika dia benar-benar menikah dengan Xie Huilan, Bibi Xuan pasti akan menghentikan hubungan ini. Kemeja celana bercelana dalam Dong Suebing berbaring di tempat tidur dan melihat Bibi Xuan melepas pakaiannya. Ku Yun Xuan menatap Dong Suebing dengan marah dari dalam kamar mandi dan memunggungi dia. Dia mulai mandi dan merasa sangat tidak nyaman dengan pandangan Dong Suebing padanya. 10 menit, 20 menit, 30 menit Dong Suebing sangat menantikannya. Wanita sangat merepotkan. Mandi butuh setengah jam. Ku Yun Xuan akhirnya mematikan pancuran dan mulai mengeringkan badannya dengan handuk. Dia mengenakan jubah mandi dan berjalan keluar. Sekarang giliranmu. Dong Suebing tidak mau mandi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menarik Bibi Xuan ke tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Ku Yun Xuan mendorongnya. Pergi dan mandi dulu. Dong Suebing mengabaikannya. Dia menelanjangi dan melompat ke arahnya. Sudah lebih dari 1 bulan, dan dia akhirnya bisa melepaskan semuanya. Selama 1 jam berikutnya, Ku Yun Xuan terlempar ke tempat tidur. Saat Dong Suebing merasa puas, dia kehabisan napas dan kakinya menjadi kaku. Dong Suebing memeluk pinggang Ku Yun Xuan dan menciumnya. Xuan, tubuhmu sangat lembut. Ku Yun Xuan masih terengah-engah. Aku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Haha. Kamu harus memanggilku apa? Ayo cepat. Ku Yun Xuan menunduk dan berkata dengan marah. Dong Suebing sangat gembira. Dia suka melihat Bibi Xuan merasa malu-malu. Saya dipromosikan lagi. Saya akan pergi ke tingkat akar rumput. Saya dipindahkan ke kampung halaman ibu saya, Kabupaten Yantai, sebagai wakil kepala Biro Keamanan Umum. Meskipun saya masih mempertahankan peringkat saya saat ini, posisi saya telah meningkat lebih dari 1 level. Ku Yun Xuan tercengang. Dong Suebing menyentuh punggungnya dengan ringan. Bibi Xuan, hei, apa yang salah? Apa katamu? Apakah kamu mengatakan hal-hal itu untuk membuatku bahagia? Hah, perintah resmi telah dikeluarkan. Saya harus melapor ke sana dalam 2 hari. Bukankah kamu mendapat promosi baru-baru ini? Kenapa wakil kepala biro? Kamu sangat muda. Bagaimana ini mungkin? Ku Yun Xuan mungkin tidak akrab dengan layanan pemerintah, tetapi dia memiliki sedikit pengetahuan. Saya tidak percaya Anda. Tunjukkan pesanan transfer Anda sekarang. Cepat. Dong Suebing tersenyum tak berdaya. Dia turun dari tempat tidur dan mengeluarkan dokumen dan arsip personalia dari tasnya. Lihat dirimu sendiri. Kenapa aku harus berbohong padamu? Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L B11N. Ku Yun Xuan tidak peduli dia masih telanjang. Dia turun dari tempat tidur dan mulai membaca dokumen itu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Dong Suebing. Apakah ini nyata? Mengapa saya harus mendapatkan beberapa dokumen palsu untuk membuat Anda bahagia? 2 hari kemudian. Kabupaten Yantai, Kota Kabupaten. Dong Suebing sudah lupa berapa lama sejak kunjungan terakhirnya ke kampung halamannya. Dia berjalan di sepanjang jalan dan melihat mobil dan orang-orang yang lewat. Kabupaten Yantai adalah daerah tertinggal. Orang tidak dapat melihat kendaraan mahal di jalan. Bangunan dan pakaian orang yang lewat sama dengan apa yang dikenakan orang-orang di pedesaan Beijing 10 tahun lalu. Namun secara keseluruhan lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di Beijing. Udaranya lebih segar, dan tempatnya lebih tenang. Dong Suebing menghirup udara segar dan berjalan ke toko pai daging. Bisnis toko ini dinilai bagus, 3 dari 8 meja di toko sudah terisi, dan Dong Suebing bisa mencium aroma pai daging dari luar. Dong Suebing baru saja mendarat dan naik bus jarak jauh ke sini. Makanan di pesawat adalah sampah. Dong Suebing kelaparan ketika dia sampai di Kabupaten Yantai. Dia duduk di meja kosong dan berteriak ke arah dapur. Bos, beri aku seporsi pai daging Beijing. Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L B11N. Oke, bos perempuan itu menjulurkan kepalanya ke balik tirai dan menjawab.
Setelah beberapa saat, pai daging panas disajikan. Dong Suebing menggigitnya. Kulitnya tipis, dan dagingnya empuk. Rasanya jauh lebih enak daripada yang dia makan di Beijing. Rasanya lebih autentik. Pai daging Beijing berasal dari Provinsi Hebei. Namun Hebei dan Beijing cukup dekat. Kabupaten Yantai hanya berjarak 3 jam berkendara ke kota Beijing. Jaraknya sangat dekat, dan tidak banyak perbedaan budaya. Makanan dan kebiasaannya serupa. Ini juga mengapa Dong Suebing sangat gembira ketika Xie Huilan mengatur agar dia dipindahkan ke daerah ini. Jika dia ditempatkan di wilayah selatan atau barat laut, dia mungkin tidak akan terbiasa. 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan. Dong Suebing makan perlahan. Dia ingin meningkatkannya, tapi dia sekarang adalah wakil kepala biro. Dia harus memperhatikan citranya. Setelah sekitar 20 menit, semua pelanggan lainnya telah pergi. Bos wanita itu keluar dengan membawa bubur. Anak muda, letakkan bubur nasi ungu ini untukmu. Dong Suebing mengangkat kepalanya. Ini di dalam rumah. Terima kasih. Bos wanita itu tidak memiliki pelanggan sekarang, dan dia melepas celemek dan lengan bajunya. Dia duduk di samping Dong Suebing dan bertanya. Aksenmu dari Beijing. Berapa tahun Anda berada di Kabupaten Yantai? Apakah kamu bekerja atau belajar? Dong Suebing tersenyum. Bekerja. Bos perempuan itu terkejut. Ah, kamu terlihat sangat muda. Saya pikir kamu masih belajar. Apakah Anda mulai bekerja di usia muda? Dong Suebing menjawab. Haha, Kak, kamu juga terlihat sangat muda. Saya juga tidak tahu bahwa Anda adalah bos toko ini. Bos perempuan itu tertawa. Lidahmu manis. Saya sudah berusia 40 tahun. Kebanyakan orang di industri FB ramah dan cerewet. Bos perempuan ini adalah salah satunya. Dong Suebing tidak tahu banyak tentang Kabupaten Yantai dan ingin bertanya-tanya. Ketika bos wanita itu mulai mengobrol dengannya, dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya padanya. Oh, bagaimana keamanan di sekitar sini? Bos wanita itu mengerutkan kening. Di era ini, tidak ada tempat yang aman. Di mana-mana sama saja. Sepertinya keamanan Kabupaten Yantai kami tidak terlalu baik. Bisa dibilang begitu. Pokoknya sama saja di setiap daerah. Ada preman dan gangster yang memungut biaya perlindungan dan menimbulkan masalah. Mereka akan datang setiap beberapa bulan. Idiot itu. Aku akan membalasnya cepat atau lambat. Dong Suebing tidak terkejut. Hal ini juga biasa terjadi di Beijing. Apakah kamu melapor ke polisi? Bos wanita itu mendengus. Laporkan ke polisi. Mereka hanyalah sekelompok huligan yang memungut biaya perlindungan. Mereka mengenakan biaya lebih tinggi daripada para huligan itu. Ketika saya baru saja membuka toko, 2 petugas polisi datang untuk makan siang. Mereka memberi isyarat kepada saya untuk meminta saya memberi mereka uang, dan mereka akan melindungi toko saya. Saya berpura-pura tidak memahaminya, dan keesokan harinya, sekelompok huligan datang. Mereka melemparkan seekor lalat ke dalam pai daging saya dan bersikeras bahwa toko saya tidak higienis. Saya curiga mereka bersekongkol, itu. Jawab Dong Suebing. Anda tidak bisa mengatakan itu. Ada kambing hitam di mana-mana. Bos wanita tersebut tidak mengetahui bahwa pemuda ini adalah wakil kepala Biro Keamanan Publik yang baru diangkat. Kamu masih muda dan belum mengerti banyak hal. Sudahlah, mari kita bicarakan hal lain. Dong Suebing bertanya tentang hal lain dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keamanan di Kabupaten Yantai. Dia membayar makanannya dan pergi melapor ke kantor pemerintah kabupaten dengan perintah pemindahannya. Gedung kantor pemerintah kabupaten terletak di sepanjang Jalan Chunjiang, jalan yang ramai. Dong Suebing pergi ke ruang jaga, dan penjaga menelepon untuk meminta konfirmasi sebelum mengizinkannya masuk. Itu adalah wakil kepala departemen dari Departemen Organisasi yang keluar untuk menerima Dong Suebing. Wakil Kepala Departemen Han tersenyum dan menjabat tangan Dong Suebing. Ketua Dong, kudengar kamu masih muda. Tapi aku tidak pernah berharap kamu semuda ini. Kami telah menunggumu. Saya mewakili Komite Partai Kabupaten untuk menyambut Anda. Setelah berbasa-basi, Wakil Kepala Departemen Han melihat barang bawaan Dong Suebing dan tersenyum. Izinkan saya mengirim Anda ke Biro Keamanan Umum. Mereka akan mengatur tempat tinggalmu untukmu. Tiba-tiba, telepon Wakil Kepala Departemen Han berdering. Dia menjawabnya dan sepertinya bermasalah. Setelah dia menutup telepon, kata Dong Suebing. Kepala Departemen Han, jika Anda sibuk,
saya bisa melapor sendiri ke Biro Keamanan Umum. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan itu? Dong Suebing menolak tawarannya, dan Kepala Departemen Han tidak memaksa. Tapi dia tetap memanggil sopir untuk mengirim Dong Suebing ke biro. Dong Suebing tahu bahwa Kepala Departemen Han tidak terlalu antusias untuk bertemu dengannya. Ketika Xie Huilan mengatur pemindahan Dong Suebing, dia tidak memberitahu siapapun tentang Dong Suebing yang memanfaatkan koneksi keluarga Xie. Inilah alasan mengapa Kepala Departemen Han memperlakukannya dengan normal. Sebelum datang ke sini, Su Yan dan Xie Huilan telah mengingatkannya untuk tetap tenang. Ini juga yang diinginkan Dong Suebing. Dia ingin belajar dari wakil kepala Liu Hua. Tetap low profile dan jangan terlalu mencolok. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan Biro Keamanan Umum Kabupaten. Dong Suebing sedikit kecewa saat melihat beberapa gedung perkantoran di kompleks itu. Dia mengira gedung kantor keamanan negara kumuh. Tapi biro kabupaten ini juga sama. Gedung-gedung perkantoran semuanya tua dan kumuh. Bahkan ubin lantai pun penuh retakan. Cat pagar temboknya terkelupas, dan tempat ini jauh lebih buruk daripada cabang distrik barat. Sepertinya Kabupaten Yantai adalah daerah miskin dan tidak memiliki cukup dana untuk memelihara bangunan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.